warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kawasan Tasikmalaya, terdapat bangunan bersejarah dan menjadi saksi perjalanan panjang perkembangan Islam di Tasikmalaya. Inilah Masjid Agung Manonjaya, sebuah masjid yang menjadi peninggalan masa pemerintahan Sukapura yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi masjid ini juga menjadi simbol sejarah, budaya, dan peradaban masyarakat di wilayah ini. Masjid ini sudah menyimpan banyak kisah. Lewat video ini kita akan menelusuri jejak sejarah Masjid Agung Manonjaya serta memahami nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masjid Agung Manonjaya terletak di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Wilayah ini dahulu merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura sebelum akhirnya dipindahkan ke Tasikmalaya. Letaknya yang strategis menjadikan kawasan ini berkembang sebagai pusat aktivitas masyarakat, termasuk perdagangan dan kegiatan keagamaan. Disinilah masjid ini berdiri kokoh, menjadi pusat spiritual sekaligus pusat kehidupan sosial masyarakat sejak abad ke-19. Sejarah Masjid Agung Manonjaya tidak dapat dipisahkan dari perjalanan dakwah Islam di wilayah Priangan Timur. Sebelum masjid besar ini berdiri, di lokasi yang sama telah terdapat sebuah mushola kecil yang didirikan oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan. Beliau merupakan tokoh penting dalam penyebaran Islam di Tasikmalaya dan menjadi guru spiritual bagi para bupati Sukapura. Mushola sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi masjid besar pada masa pemerintahan Bupati Sukapura ke-8, Kanjeng Dalem Wiradadaha. Pembangunan Masjid Agung Manonjaya dimulai pada tahun 1832 dan selesai sekitar tahun 1834. Sejak saat itu, masjid ini menjadi masjid negara Kabupaten Sukapura sekaligus pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Ketika Manonjaya menjadi pusat pemerintahan Sukapura, kawasan di sekitar masjid berkembang dengan pesat. Letaknya yang berada di jalur penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadikan wilayah ini sebagai pusat perdagangan dan pertemuan masyarakat dari berbagai daerah. Masjid Agung Manonjaya bahkan menjadi tempat singgah bagi para musafir dan penziarah yang menuju makam Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan. Dengan demikian, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial dan budaya masyarakat. Seiring bertambahnya jumlah jamaah dan perkembangan kota, Masjid Agung Manonjaya mengalami beberapa kali perluasan dan renovasi. Pada tahun 1889, masjid diperluas dengan penambahan bangunan koridor serta 2 menara besar di bagian depan. Kemudian pada tahun 1970-an hingga 1990-an dilakukan berbagai perbaikan untuk menjaga kondisi bangunan yang sudah berusia ratusan tahun. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah masjid ini adalah gempa bumi besar pada tahun 2009 yang menyebabkan kerusakan cukup parah pada bangunan masjid. Namun, melalui upaya pemerintah dan masyarakat, masjid ini kemudian direnovasi kembali pada tahun 2010 dengan tetap mempertahankan bentuk arsitektur aslinya sebagai bangunan cagar budaya.
Agung Manonjaya tidak hanya memiliki nilai sejarah yang kuat, tapi juga menyimpan keunikan arsitektur yang sangat menarik. Bangunan masjid ini memperlihatkan perpaduan antara arsitektur tradisional Nusantara dengan pengaruh gaya neoklasik Eropa. Perpaduan dua langgam arsitektur ini menjadikan Masjid Agung Manonjaya memiliki karakter yang khas dan berbeda dari banyak masjid lainnya di Jawa Barat. Unsur arsitektur tradisional terlihat jelas pada atap tumpang yang bersusun tiga, bentuk denah bangunan yang segi empat, serta keberadaan soko guru sebagai tiang utama di tengah bangunan. Pada puncak atap terdapat mustaka atau memolo, ornamen yang merupakan adaptasi dari unsur sakral bangunan Hindu pra-Islam di Jawa. Masjid ini juga memiliki pawestren atau pangwadonan, yaitu ruang khusus bagi jamaah perempuan yang terletak di sisi selatan ruang utama. Sementara bagian timur terdapat serambi masjid yang menjadi ruang peralihan antara halaman dengan ruang utama tempat ibadah. Jika diperhatikan lebih dekat, pengaruh arsitektur neoklasik Eropa tampak pada deretan kolom-kolom di serambi, bentuk menara kembar segi delapan, serta detail ornamen seperti hiasan segitiga pada bagian atas jendela. Memasuki ruang utama, bangunan ini memiliki denah berbentuk persegi panjang, berukuran sekitar 22,8 meter x 16,7 meter. Di dalamnya terdapat 10 tiang penyangga, terdiri dari 4 tiang soko guru sebagai penopang utama atap, 4 tiang tambahan di sekelilingnya, serta 2 tiang yang berada di depan mihrab. Mihrab masjid berbentuk ruang persegi panjang yang terhubung dengan 3 bukaan pintu. Di bagian tengahnya terdapat mimbar kayu yang berbentuk segi enam yang digunakan oleh khotib saat menyampaikan khutbah. Sementara itu, pada bagian depan masjid berdiri 2 menara kembar yang menjadi salah satu ciri paling ikonik dari Masjid Agung Manonjaya. Kedua menara ini berbentuk segi delapan yang memiliki beberapa tingkat dengan jendela-jendela yang mengelilinginya. Keunikan arsitektur masjid ini sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi besar yang melanda Tasikmalaya pada 2 September 2009. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian bangunan, termasuk atap, menara, tiang penyangga, dinding, serta lantai masjid. Oleh karena itu, pada tahun 2011 dilakukan renovasi besar hampir pada seluruh bagian bangunan masjid. Renovasi ini dilaksanakan oleh Panitia Renovasi Masjid Agung Manonjaya yang diketuai oleh Raden Deden Tarsadi Gaos dengan sumber dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, swadaya masyarakat, serta para donatur. Meski mengalami perbaikan besar, bentuk arsitektur asli masjid tetap dipertahankan agar nilai sejarah dan identitas bangunan bersejarah ini tidak hilang. Hingga hari ini, Masjid Agung Manonjaya tetap berdiri megah sebagai salah satu warisan arsitektur Islam yang penting di Tasikmalaya. Sebagai bangunan yang telah berusia hampir 2 abad, Masjid Agung Manonjaya memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Masjid ini menjadi saksi perkembangan Islam di Tasikmalaya, sekaligus bukti hubungan erat antara dakwah ulama dan pemerintahan pada masa lalu. Hingga hari ini, masjid ini masih aktif digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan keagamaan. Keberadaannya juga menjadi pengingat bahwa warisan sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijaga dan dilestarikan. Sebagai salah satu benda cagar budaya, Masjid Agung Manonjaya dilindungi oleh undang-undang dan menjadi bagian penting dari identitas sejarah Tasikmalaya. Namun, bagaimana pandangan masyarakat terhadap masjid bersejarah ini? Dan bagaimana peran masjid ini dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini? Mari kita dengarkan langsung pendapat mereka.
karena dulu itu pernah ikut sama orang tua gitu, ada pengajian khusus di sini tahun 78. Tahun 78 ya, masih usia SD gitu. Oh, 78. Nah, ada pengajian. Kalau dulu itu namanya Santiaji gitu ya. Santiaji istilahnya namanya itu Santiaji. Jadi tiap-tiap pelosok daerah mana per desa itu ada hadir semua ngumpul di sini di kecamatan, di sini di masjid ini. Yang dulu itu pernah dirikan masjid ini awalnya itu dari apa namanya, seperti bukan kerajaan itu ya, awalnya kan kabupaten itu dari di Manonjaya dulu itu ya, di Manonjaya yang di Pajaratan itu. Nah, kemudian membangun sebuah masjid dari awal pun sudah seperti ini gitu ya. Sudah seperti ini Manonjaya itu. Di Manonjaya. Jadi kita panon gitu ya, kalau bahasa Sunda panon jaya. Jadi kita melihat itu harus jaya, semua harus kuat sampai manapun gitu, sampai dengan tatapan kita, dengan melihat masjid ini, mata kita itu harus selalu ingat. Jadi sampai akhir hayat gitu, jadi jaya gitu. Ya. Ya. Alhamdulillah dengan keberadaannya masjid yang megah seperti ini dari awal ini juga mungkin pernah ada kejadian sampai gempa itu ya, waktu gempa itu, sehingga antusiasnya masyarakat melihat ada kejadian itu pun merasa gimana ini masjid itu merinding gitu ya. Nah, dengan demikian kepada seluruh warga masyarakat Manonjaya dengan keluh kesah dan dengan perjuangan yang luar biasa gitu dari orang-orang terdahulu, orang-orang nenek moyang kita mendirikan masjid ini, maka dengan kita isilah masjid ini dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, karena manfaatnya untuk kita semua yang masih hidup itu di masjid inilah kita mengadakan pengabdian kepada Allah, mengadakan ibadah bersama di masjid ini dengan penuh kehusuan, dengan penuh ketertiban. Jangan sampai melupakan perjuangan para sesepuh-sesepuh leluhur. Tentu penting, sangat penting, dikarenakan ya yang namanya Islam itu harus menjaga ya keberadaan masjidnya, jaga rumah Allah ini, karena disitulah kita bermunajat kepada Allah. Maka dengan demikian, dengan kelestarian, apalagi ini Manonjaya ini masjid yang dikatakan ditinggal ya, peninggalan orang-orang terdahulu, maka dengan menjaga melestarikan bangunan ini, masjid ini, agar kita tetap turun-temurun ke anak cucu kita selanjutnya. Tentunya kalau dikatakan kenangan itu pasti ya, pasti ada. Ketika waktu itu saya bulan Ramadan ya, seperti ini, pulang dari Tasik, singgah di sini, di sholat dulu di sini ya, kebetulan waktu itu ya yang gempa itu terjadi ya. Waktu gempa itu terjadi setelah adzan, kumandang adzan asar selesai, muazin keluar, saya mau masuk, nah disitulah terjadi gempa luar biasa. Tapi yang walau segitu hebatnya itu gempa masih tetap berdiri kokoh. Masih terngiang-ngiang. Iya seperti itu. Jadi kalau bisa, gimana caranya kita selanjutnya untuk memperkuat atau memperkokoh masjid ini. Biasa rutin agama ya, satu jamaah. Terus setiap minggu ada pengajian. Satu minggu itu ada tiga pengajian. Malam Selasa sama malam Kamis. Terus kalau siangnya Kamis sama Sabtu. Hampir rutin ya. Ada dari NU, ada dari DMI. Iya, berbagai lembaga. Ya. Kalau yang UU itu malam Selasa sama malam Kamis. Agamanya.
suka dukanya. Wah banyak nih. Sebenarnya kalau kerja di masjid itu, rasa soal siapa sendiri. Apalagi soal kebersihan. Iya betul. Banyak soal itu. Pengalaman. Sebenarnya ya enjoy lah. Kalau dukanya ya biasalah. Udah disapu, bersih, datang lagi. Ya, ya dukanya. Tuh. Gitu ya pengalaman kalau jadi tim kebersihan. Kan sekarang HP, kebanyakan nongkrong di lapangan. Waktunya sholat maghrib nggak ada di masjid. Seharusnya kan kayak zaman dulu. Jadi kawan teman ini kebanyakan di masjid nongkrongnya. Sekarang zaman nih, gitu. Sekarang. Itu aja jadi harapannya susah kalau anak sekarang mau nongkrong di masjid. Kalau banyak di altar lah. Harapannya pengen sering masjid aja Iya. ya. Sekarang bulan baru. Kuliah subuh, anak kecil malah kan. Kelas subuh. Udah. Tapi kalau pengajian pemuda, yang ada. Kalau dulu ada, tapi sekarang nggak ada. Udah mulai kadang. Tapi kalau pengajian itu ya dong, ya tidak tambahan, banyak yang Ikutan juga ya. iya orang mudah lagi rasa malahan langsung. Masjid Agung Manonjaya bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah saksi perjalanan sejarah, tempat lahirnya nilai-nilai keislaman, serta simbol kebersamaan masyarakat Tasikmalaya. Menjaga dan melestarikan masjid ini berarti menjaga warisan sejarah dan identitas budaya kita. Semoga generasi mendatang tetap dapat merasakan jejak sejarah yang tersimpan di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.